Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih
dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Sumatera Utara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, bahwa kita sampaikan apresiasi kepada keluarga seluruh Sumatera Utara yang patuh dan disiplin untuk menjalankan pesan tetap di rumah. Kami menyadari bahwa ini akan menjadi suatu proses yang berkepanjangan, yang tentunya akan menjadi beban untuk ibu rumah tangga, untuk kepala rumah tangga, para bapak yang menjadi juru penenang, dan mampu memberi penjelasan yang baik kepada anggota keluarganya. Ini yang paling penting. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih sehingga bersama-sama kita bisa saling melindungi agar kemudian tidak ada anggota keluarga kita yang tertular penyakit ini. Harapan kita bahwa semakin banyak keluarga yang sehat, kita yakini masyarakat semakin kuat. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, pada bulan-bulan ini secara klasik kita masuk kepada tahapan pancaroba, di mana gambar yang klasik dari episode ini adalah munculnya penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, bersama keluarga di rumah, mari kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Karena kita tahu bahwa dengan munculnya penyakit demam berdarah ini akan memperburuk angka kesakitan dan kematian yang terjadi manakala bercampur dengan COVID-19. Hari ini kami sampaikan sesuai dengan rekomendasi WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain. Ini menjadi penting karena kita tidak tahu di luar. Orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan. Kita tidak tahu bahwa mereka menjadi sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker. Pada saat keluar rumah, terutama masker bedah, masker N95, hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain bisa dicuci, kami menyarankan menggunakan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Untuk kemudian dicuci, direndam di air sabun, dan kembali dicuci. Ini upaya untuk mencegah terjadi penularan, karena kita tidak pernah tahu untuk di luar banyak sekali kasus yang memiliki potensi yang menular ke kita. Di samping cuci tangan dengan menggunakan sabun, ini menjadi kunci bagi kita untuk kemudian mengendalikan penyakit ini. Masyarakat Sumatera Utara, berikut kami sampaikan anjuran-anjuran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kenali perasaan sedih, stres, tertekan, khawatir, bingung, takut atau marah saat krisis. Sebab hal yang wajar selama perasaan tersebut tidak berkelanjutan. Yang kedua, lakukan relaksasi, berpikir positif dan bicaralah pada orang yang dapat dipercaya dengan tetap menjaga jarak. Yang ketiga, susunlah rencana aktivitas dan kegiatan harian selama bekerja di rumah. Jika menjalankan karantina atau isolasi rumah, sebaiknya mengikuti standar operasional prosedur dan menjaga gaya hidup seperti pola makan yang teratur dengan gizi yang seimbang. Tetaplah berhubungan dengan keluarga dan teman melalui telepon dan sosial media. Jika merasa tidak sanggup mengatasi sedih, segera hubungi tenaga kesehatan, tenaga sosial, dan orang lain yang dapat dipercaya. Jika diperlukan, rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencari pertolongan masalah kesehatan fisik dan mendapatkan dukungan psikososial. Lalu, kurangi waktu menonton atau mendengarkan liputan-liputan yang meresahkan khususnya mengenai COVID-19. Masyarakat Sumatera Utara terkait fenomena penolakan jenazah COVID-19,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID mengimbau kepada masyarakat agar peristiwa tersebut tidak perlu terjadi. Pemerintah telah memiliki ketentuan yang memenuhi standar protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jikalau sudah dilakukan sesuai prosedur, jenazah sudah dibungkus, sudah disemprot sehingga dalam kondisi yang steril, lalu dikuburkan, maka tidak ada lagi efek untuk menimbulkan penularan. Kami prihatin dengan pemberitaan penolakan pemakaman jenazah. Kami berharap hal ini tidak terjadi di daerah manapun. Stigmatisasi dan penolakan pemakaman jenazah tersebut pasti sangat menyakitkan bagi keluarga korban. Mari kita jaga perasaan korban dan keluarganya. Mereka itu bukan musuh kita. Justru mereka sangat membutuhkan dukungan untuk melawan virus ini. Masyarakat Sumatera Utara hingga pada hari Senin tanggal 6 April tahun 2020 pukul 17.00, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Pasien yang positif terkonfirmasi berjumlah 57 orang. 37 orang dengan pemeriksaan PCR, 20 orang melalui rapid test. Pasien dalam pengawasan sebanyak 127 orang. Yang sembuh 1 orang. Yang meninggal dunia ada 5 orang. Saudara-saudara sekalian, dari gambaran yang di atas, kita yakini bahwa di luar masih banyak penularan. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah kita. Masih ada sebagian dari kita yang tidak menyadari bahwa kita rentan tertular. Sehingga masih ada yang belum menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial. Masih belum menggunakan masker pada saat di luar rumah. Masih ada yang belum rajin dan disiplin mencuci tangannya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini yang akan menjadi kekuatan kita kalau kita ingin menghentikan penularan COVID-19. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami yakin seyakin-yakinnya bahwa kita semua bisa mengendalikan penyakit ini, bahwa semuanya bisa memberantas penyakit ini, bahwa dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita semuanya mulai hari ini menggunakan masker. Masker untuk semua, saling mengingatkan. Manakala ada yang tidak menggunakan masker, ingatkan agar menggunakan masker. Lebih baik berada di rumah, tunda semua kepentingan untuk meninggalkan rumah, tunda semua perjalanan bepergian, bukan hanya ke kampung, tapi ke rumah saudara-saudara kita, ke rumah teman, ataupun ke rumah lainnya. Lakukan komunikasi sosial dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah kita miliki. Sadari betul bahwa kita harus melindungi siapapun, termasuk melindungi orang tua kita yang ada di kampung, melindungi saudara-saudara kita yang di kampung, dan melindungi siapapun yang kita kasihi. Oleh karena itu kuncinya adalah disiplin. Kebersamaan untuk mengendalikan penyakit ini adalah penting. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, melindungi orang tua kita yang memiliki kerentanan yang tinggi, serta melindungi masyarakat dan melindungi negara ini. Demikian, terima kasih. Oleh karena itu, kami yakini bisa, kita mampu. Sumatera Utara pasti bisa. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah protokol pembuangan sampah medis itu seperti apa? Kemarin kami sudah sampaikan bahwa salah satu yang menjadi sampah infeksius terkait dengan COVID, salah satunya adalah masker. Oleh sebab itu, untuk pembuangan masker, kami harapkan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti merobek masker dan membuang pada kantong-kantong khusus yang akan disediakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Lalu PDP yang meninggal hasilnya sudah positif, totalnya berapa ya? Sudah kami sampaikan tadi, kami menyampaikan bahwa jumlah penderita yang meninggal saat ini ada berjumlah
5 orang. Ya, ini termasuk PDP yang kemarin belum terkonfirmasi. Saya kira itu aja. Saat ini sudah tergabung dengan kita teman-teman jurnalis. Selamat sore. Ada yang ingin ditanyakan? Sore Pak Aris. Yugo dari IDN Times Pak, mau nanya. Sebenarnya kita beberapa hari ini mengalami ketidaksinkronan data dan ini juga diakui BNPB Pusat. Sebenarnya bagaimana sih alur pendataan untuk COVID-19 sehingga tidak bisa sinkron antara daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi. Kita bahkan hingga pusat juga datanya tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh gugus tugas di Sumatera Utara. Sebenarnya bagaimana alur pendataannya dan apa sih yang menjadi kendala sehingga data itu tidak sinkron pada akhirnya? Terima kasih Pak, mungkin itu aja. Dan kalau bisa Pak, untuk PDP yang meninggal dijabarkan dong Pak, yang berapa jumlahnya, jangan hanya kemarin kan masih terdata 5 orang, sedangkan dari beberapa data yang beredar juga itu lebih dari 5 orang. Ini seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, saya jawab ya. Terkait dengan ketidaksinkronan data, ya, ini memang sudah menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana data ini bisa segera kita sinkronkan antara kabupaten kota dan provinsi, ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa alur data ini kami terima dari masing-masing gugus tugas yang ada di kabupaten kota, ya. Setelah itu kita konversi dengan data-data yang ada pada kami melalui rumah sakit yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut. Inilah yang kita tampilkan. Kendalanya mungkin adalah banyak kawan-kawan di kabupaten kota sesuai dengan revisi 4 pedoman pencegahan penanganan COVID-19 ini, ada beberapa perbedaan persepsi terkait dengan ODP dan PDP serta OTG. Tapi dalam waktu dekat kita akan menyatukan pendapat, kita akan mencoba berdiskusi dengan kawan-kawan kabupaten kota agar persepsi ini bisa kita satukan sehingga kita bisa dapat data yang sama. Lalu PDP, kami hanya menerima mengambil data pasien-pasien yang PDP sudah terkonfirmasi positif, termasuk yang meninggal. Jadi yang meninggal itu sudah terkonfirmasi positif. Untuk PDP yang belum terkonfirmasi, kami masih menunggu hasil pemeriksaan lab untuk kami masukkan ke dalam PDP yang meninggal itu tadi. Saya kira demikian. Ada lagi? Halo? Saya Pak. Iya. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Ini saya ingin bertanya. Pertama detailnya yang PDP meninggal tadi Pak itu belum jelas. Yang kedua kemudian sebenarnya siapa yang menetapkan status PDP ataupun ODP ketika seorang pasien katakanlah datang ke berbagai rumah sakit dengan keluhan gejala-gejala mirip COVID seperti pleuritas maupun penyakit pneumonia, itu kan mirip-mirip dengan gejala-gejala COVID. Nah, siapa yang menetapkan itu? Apakah seperti apa sistem koordinasinya ke tim Kinere di daerah maupun provinsi sebelum itu ditetapkan? Kemudian udah itu saja Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan tadi, saya ulangi bahwa kami gugus tugas hanya mendata PDP meninggal yang sudah terkonfirmasi positif. Ya, jadi para PDP yang sudah terkonfirmasi positif dan meninggal, ini datanya akan kami tarik dan kami masukkan ke dalam database kami di gugus tugas. Lalu untuk menetapkan ODP dan PDP, ini yang melakukan adalah dokter penanggung jawab pasien di rumah sakit masing-masing. Ya, setiap ada penderita yang datang, dilakukan pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien, beliaulah yang berhak yang memutuskan bahwa ini termasuk ODP, PDP atau OTG. Ya, mohon ini bisa dimengerti. Ya, baik. Terima kasih. Kawan-kawan semua, terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama kami sore ini. Kita berharap kita semua bisa bergandengan tangan agar COVID-19 ini bisa segera
selesai, bisa meninggalkan bumi Sumatera Utara ini dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19 bersama kita bisa. Horas. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Jika Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi 0821 6490 2482. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke pelayanan kesehatan? Kalau gejalanya ringan, utamakan menghubungi call center 821 6490 2482. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan hidup bersih seperti mencuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, utamakan menghubungi call center 0821 6490 2482. Dokter adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan.